Kita akan pelajari bagaimana setiap instruksi itu dieksekusi step by step atau setiap clock-nya seperti apa aktivitasnya. Jadi bahasan yang sekarang ini hampir sama seperti bahasan di SAP 1 ya. Cuma yang MIPS ini lebih lengkap daripada SAP 1. Di MIPS yang kita pelajari ini akan ada maksimal 5 siklus atau 5 clock instruksi. Yaitu tahap 1 instruction fetch atau mengambil instruksi. Kemudian yang kedua instruction decode, penerjemahan instruksi. Kemudian yang tahap 3 itu execution, eksekusi instruksi. Kemudian yang tahap 4 memory access, tahap 5 memory read completion. Nah, ini tahap-tahapannya. Tiap instruksi kebutuhan jumlah siklus atau clock-nya itu beda-beda. Nanti akan kita ketahui bahwa yang paling sedikit instruksi yang kita pelajari itu butuh 3 siklus. Yang paling banyak nanti butuh 5 siklus. Nah, tahap pertama instruction fetch, ngambil instruksi, maka targetnya ini. Setelah ngambil instruksi, kemudian update PC. Oh ya, instruction fetch atau siklus di sini pengertiannya bukan clock ya. Jadi harap dibedakan dengan istilah clock yang di SAP 1. Kalau di SAP 1, satu tahap itu beneran satu clock. Kalau di sini yang disebut dengan siklus ini belum tentu clock-nya hanya satu ya. Satu siklus belum tentu satu clock. Karena kalau kita lihat di sini instruction fetch, ini aktivitasnya ada 2, ambil instruksi dan mengupdate PC. Kalau di SAP 1, ambil instruksi itu kan sampai 3 clock ya. Masih ingat 3 clock itu apa saja aktivitasnya di SAP 1? Nah, itu yang kemarin jadi tugas yang masih belum selesai ya proses pemeriksaannya. Cuma ketika saya meriksa tugas itu, ternyata beberapa itu ya mungkin nggak ngikutin perkuliahan dengan baik ya. Jawabannya ngaco aja ya. Itu yang fetch instruction. Kalau di SAP 1 butuh 3 clock. Clock 1 mengalirkan atau mengcopy isi program counter ke MAR. Clock 2 isi program counter diupdate. Clock 3 instruksi di memori ditaruh di instruction register. Itu SAP 1. Ya, kalau di sini MIPS ini siklus pertama ya, instruction fetch. Judulnya mengambil instruksi, ada 2 aktivitas ini. Kemudian tahap 2 instruction decode, instruksi diterjemahkan. Nah, di sini aktivitasnya ada penerjemahan instruksi, eh, register fetch, branch address calculation. Artinya ada 3 aktivitas ini di tahap 2. Ya, nanti kita akan lihat detailnya. Tahap ketiga eksekusi. Ini yang terjadi bisa eksekusi instruksi atau perhitungan alamat memori atau branch completion ya. Kalau untuk instruksi branch ini sudah lengkap selesai atau jam completion. Instruksi jam juga sudah lengkap. Jadi kemungkinannya bisa banyak nih di siklus 3. Siklus 4, memory access. Ini ada 2 kemungkinan. Pengaksesan memori atau baca memori atau R-type completion atau instruksi tipe R selesai. Yang siklus 5, memory read completion, ini untuk operasi baca memori, ya ini sampai butuh 5 siklus. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail nih masing-masing tahapan atau siklus ini. Nah, perlu diketahui, instruksi yang paling simpel 3 siklus itu
Di contoh instruksi yang kita pelajari dengan arsitektur yang ada atau multi-siklus ini adalah instruksi BQ dan jam. Ini dengan 3 siklus selesai. Instruksi yang butuh 4 siklus, nanti instruksi tipe R itu contohnya penjumlahan dan store word, nyimpan data ke memori. Ini hanya butuh 4 siklus. Yang butuh 5 siklus, ini paling banyak di contoh yang kita pelajari adalah load word atau baca data di memori. Nah, ini rangkumannya ya. Siklus 1, maka yang terjadi ini. Untuk semua instruksi sama aktivitasnya ya. Ada 2. Ambil instruksi dan update PC. Instruksi apapun ini sama aktivitasnya di siklus 1. Siklus 2, apapun instruksinya masih sama nih ya, sama semua. Ada 1, 2, 3 macam aktivitas. Di siklus 3, kalau tipe R itu baru mengeksekusi. Belum menyimpan hasil. Kalau load word, baca data di memori, ini baru menghitung alamat memori yang mau dibaca. Kalau store word, nyimpan data ke memori, ini baru menghitung alamat memori yang mau ditulisi. Kalau BEQ, selesai siklus 3, yaitu nilai PC di-update. Jam sama, nilai PC di-update. Jadi selesai di siklus 3. Kemudian siklus 4, kalau tipe R, ini nyimpan hasil eksekusi ini. Misalnya hasil penjumlahan, disimpan ke register. Kalau baca data memori, ini operasi baca data memori. Kalau nulis data ke memori, datanya disimpan ke memori. Selesai. Kalau store word atau tipe R. Ya, ini yang butuh 5 siklus, ini yang nyimpan. Baca data ke memori ya. Datanya ditaruh di register. Ini rangkumannya seperti ini, aktivitas setiap siklus. Nah, ini gambaran yang lain ya. Sama sih dengan tabel yang ini, sama. Cuma ini penggambaran yang lain. Notasinya ya. Jadi ini instruction fetch. Maka yang terjadi ini, instruksi dari memori ditaruh di IR, instruction register. Kemudian PC-nya diupdate. Caranya PC plus 4. Kemudian instruction decode, maka yang terjadi di sini adalah isi temporary A. Jadi ini instruction decode atau register fetch atau ngambil data atau isi register ya. Ada dua aktivitas ini di instruction decode itu. Sebenarnya nanti ada aktivitas baca isi register. Nah, register yang pertama ditaruh di temporary A, register yang kedua ditaruh di temporary B. Oke, kemudian ALU, ya, ALU itu sudah melakukan operasi penjumlahan. Yang dijumlahkan isi program counter, dijumlahkan dengan apa? Ini 16 bit yang di-extend jadi 32, save left to. Nah, ini sama dengan dikalikan dengan 4, ini artinya ya. Ini kali 4, dijumlahkan dengan isi PC, ya ini diisikan di ALU out. Ini di siklus 2, ini ada 3 aktivitas nih. Di siklus 3, kalau R-type, ya tipe R, misalnya penjumlahan, maka yang terjadi apa? ALU out, ya ini diisi dengan hasil operasi. Misalnya, isi temporary A ditambah temporary B, ini disimpan di ALU out. Jadi perhatikan, di siklus 2 tadi ALU out sudah diisi. Kalau instruksinya tipe R, maka ini akan ditimpa ini ALU out nih ya. Ditimpa, ini nggak jadi dipakai. Oke. Kalau instruksinya memory reference itu baca memori atau nulis data ke memori, maka yang terjadi apa? Siklus 3, ini allow out diisi dengan hasil penjumlahan isi register A dengan apa? Sign extend, ya. Sign extend ini bit 015 yang diubah jadi 32. Nah, ini sebenarnya penjumlahan ini nanti menghasilkan alamat memori ini sebenarnya. Jadi di siklus 3 ini, allow out yang tadinya udah diisi ini ditimpa. Kalau instruksinya terkait dengan baca atau nulis memori ya.
Jadi ini nggak jadi dipakai. Nah terus untuk apa ini ada allout sama dengan PC plus sign action ini? Nah, dipakainya ini kalau instruksinya branch ya BEQ. Jadi jika isi register A sama dengan isi register B, maka lompat ya, lompatnya kemana? PC diisi dengan allout, allout-nya ini. Jadi allout ini kepakainya kalau instruksinya branch. Kalau tipe R atau baca tulis memori nggak kepake ya. Jadi di MIPS terjadi seperti itu ya. Kemudian kalau instruksinya jam ya, ini juga nggak butuh ini yang hasil ini. Bahkan isi register A dan B ini juga nggak dipakai. Jadi kalau instruksi jam ya, tahap kedua, siklus kedua ini nggak dipakai ini ya. Karena ini mengoperasikan sendiri, mengupdate PC-nya dengan cara yang berbeda, bukan menggunakan hasil ini. Ya, itu uniknya di MIP seperti itu ya. Kalau instruksi tipe R misalnya penjumlahan, A dan B-nya ini isinya kepake, tapi ini enggak. Kalau baca tulis memori, yang kepake ini, yang isi A kepake, B dan ini tidak dipakai ya, ini. Kalau instruksinya branch, A dan B-nya kepake, allout-nya kepake. Jadi ini 3 ini kepake semua nih kalau branch ya. Kalau jam, ini 3 ini nggak kepake semua ya. Kemudian di siklus 4, kalau instruksi tipe R, penjumlahan misalnya, yang terjadi adalah ini, hasil penjumlahan ini disimpan ke register. Selesai. Ini kalau tipe R. Kalau baca data, maka yang terjadi di siklus 3 tadi kan alamat memori sudah dihitung ya, sudah diketahui. Maka data di memori itu dibaca, disimpan dulu di MDR, ditampung dulu di sini. Kalau operasinya nyimpan data ke memori, maka yang terjadi datanya dimasukkan ke memori. Alamatnya sudah dihitung di siklus 3. Maka datanya dimasukkan di sini. Ya. Datanya yang mana? Datanya adalah yang tadi sudah diambil ini di tahap B ini ya. Nilai B ini digunakannya di sini. Ini data yang udah disimpan. Tuh, kalau branch jam nggak ada, siklus 4 nggak perlu ya. Kemudian siklus yang paling banyak 5, itu kalau baca data. Nih, di siklus 4 tadi, kan data baru ditampung di MDR kan. Nah, siklus 5 ini baru dimasukkan ke register. Jadi target baca data dari memori itu, datanya dimasukkan ke register. Sampai di sini, apakah ada yang punya pertanyaan? Ada? Lanjut ya. Ini finite state machine menggambarkan tahapan aja ya. Jadi ini startnya di sini, kemudian kalau instruction fetch atau decode dan register fetch, ya tahapannya dari sini ke sini. Nah setelah ini itu bisa macam-macam, tergantung jenis instruksinya. Nah breakdown-nya seperti ini ya. Finite state machine-nya atau flowchart-nya, start-nya dari sini ya. Start di sini, kemudian ini nilai-nilai kontrolnya. Nanti kita akan mencoba memberi nilai setiap kontrol dari aktivitas di arsitektur MIP yang kita pelajari. Jadi cara bacanya setelah dari tahap ini masuk ke ini ya, instruction decode atau register fetch. Dari sini ada 4 macam ya. Bisa ke nomor 2 kalau instruksinya ini load word atau store word, bisa ke nomor 6 kalau instruksinya tipe R, bisa ke nomor 8 kalau branch, bisa ke nomor 9 kalau jam. Terus ini selesai. Jadi 1, 2, 3. 3 siklus itu kalau branch sama jam selesai. Oke. Kemudian kalau instruksi tipe R, ini siklus 3, nah siklus 4 terakhir selesai. Kemudian kalau instruksi store word, nyimpan data, siklus 4 juga selesai, data disimpan di memori.
Nah, yang panjang ini yang baca data atau loaded. Siklus 4 itu baru dapat data. Siklus 5, datanya baru ditulis ke register. Nah, ini gambaran dari aktivitas yang kita bahas tadi dengan flowchart atau finite state machine FSM. Oke. Nah, kita masuk ke siklus 1 dan 2 ya. Di mana kita tadi tahu siklus 1 dan 2 itu ya. 1 dan 2 itu apapun instruksinya sama aktivitasnya. Nanti mulai beda itu kalau siklus 3 nih, tergantung instruksinya apa, baru aktivitasnya beda. Nah, sekarang kita bahas yang siklus 1 dan 2, ini instruksi apapun, aktivitasnya sama. Nah, targetnya ini, siklus 1 ya, sekarang siklus 1 ngambil instruksi, targetnya ada 2. Memori, instruksi yang dari memori, ditaruh di instruction register, kemudian PC di update. Nah, gambarnya ini, gambar yang garis merah tebal, ini adalah jalur-jalur yang digunakan pada siklus 1 ini ya. Targetnya ada 2. Yang pertama apa? Mengambil instruksi. Instruksi dari memori ini. Instruksi di sini, nanti diambil, ditaruh di sini. Ini yang panah merah ini. Tetapi memori kan banyak alamatnya ya. Nah, yang mana yang diambil? Nah, ini isi PC ini yang menunjukkan alamat instruksi yang mau diambil. Jadi ini alamatnya masuk ke sini ya, ke jalur alamat, kemudian instruksinya taruh di IR. Itu aktivitas pertama. Yang kedua, PC harus diupdate. Caranya gimana? Caranya adalah nilai PC yang sebelumnya tadi ya, sini, ini harus masuk ke ALU. Cara update-nya adalah ditambah 4. Nah, 4 yang ini masuk ke sini. Setelah ditambah 4, hasil penjumlahan ini harus masuk lagi ke PC sini. Ya, itu siklus 1 seperti itu. Jadi, tidak seluruh komponen digunakan ya. Yang digunakan apa? Control unit jelas, ini selalu ya, mengenerate data. Kemudian, di sini yang merah ini, yang diberi warna merah ini artinya dia yang aktif nih. Yang hitam tidak aktif. Misalnya apa? PC write. Nah, PC write ini masuk gerbang OR ya. Ini PC write ini akan diisi nilainya 1. Gerbang OR, kalau salah satu-satu ini juga 1. Nah, untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah program counter ini bisa diupdate, bisa diisi kalau PC write atau ini kontrol untuk menulis ini diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan, ini nggak bisa diupdate. Ya, makanya kontrol ini aktif. Kedua, memori. Itu ada kontrolnya operasi memread dan memwrite. Kalau mau dibaca, memread-nya harus aktif. Nah, makanya diberi warna merah ini. Karena ini mau dibaca. Ya. Kemudian, IR write. Instruction register ini bisa diisi kalau kontrolnya diaktifkan. Kalau dibaca aja nggak perlu kontrol, tapi kalau mau ditulis harus kontrol. Ini semacam pintunya ya, pintunya harus dibuka. Sehingga instruksi dari memori bisa kesimpan di sini. Kemudian, apalagi multiplexer ini. Ini digunakan untuk memilih data yang dari jalur 0 ini ya. Maka IORD-nya harus nilainya 0 supaya yang dari sini masuk ke sini. Terus apalagi? Nah, ini multiplexer yang ini. Ini fungsinya untuk mengalirkan program counter ya, ini jalur yang merah tebal ini, masuk ke ALU. Maka kontrolnya ini, ALU SRCA-nya, ini harus aktif. Nah, nilainya berapa? Ini nilainya 0, karena jalur 0 yang dipakai. Demikian juga tadi, IORD ini nilainya 0, ya, harus 0, supaya yang dari sini masuk. Ini juga harus 0, supaya dari sini masuk ke ALU. Kemudian multiplexer yang bawah, namanya apa ini? ALU source B. Ini 2 bit ya, karena inputnya ada 4. Nilainya harus berapa?
targetnya angka 4 ini masuk ke ALU. Jadi yang angka 1 ini yang harus diaktifkan. Angka 1 itu binarnya 0, 1. Jadi ALU source binary ini harus 01 nilainya, supaya angka 4 masuk ke ALU. Terus ALU melakukan apa? Penjumlahan. Nah, ada 3 kontrol nih. 3 bit yang keluar dari ALU kontrol. Masih ingat nih, supaya melakukan penjumlahan? Jika untuk kontrol 3 bit itu kan kemungkinan 8 ya. Yang kita pakai, yang kita pelajari ini hanya 5 kan. Desimalnya nilainya 0, 1, terus berapa? 0, 1, 2, 6, 7 ya. Kalau nggak salah ya. Kita coba lihat slide yang pekan lalu. Ya, tabel yang lengkapnya ya, yang ini. Nah, ini yang lengkapnya nih. Supaya melakukan penjumlahan, maka bit kontrolnya nilainya harus 0, 1, 0. Oke, 0, 1, 0. Jadi yang kepakai kan ini ya. Ini 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 6, dan 7. Mana yang lebih urut? Nah ini ya. 0, 1, 2, 6, 7. And, or, add, subtract, set on less than. Ya, ini. Nah, kembali ke slide yang tadi. Karena ALU harus melakukan penjumlahan untuk mengupdate PC, berarti melakukan penjumlahan itu ditentukan oleh ini ya, 3 bit ini. Tadi 3 bit itu yang kita pelajari, kita gunakan hanya nilai desimalnya 0, 1, 2, 6, 7. And, or, add, subtract, set on less than. Ya, jadi 0, 1, 2. Nah, yang pakai yang desimalnya 2 atau 0, 1, 0 ya. Ini 0, 1, 0 lalu melakukan penjumlahan, hasilnya ya. Hasilnya ini harus masuk ke program counter. Nah, ini ada multiplexer. Jadi jalur 0 nih yang harus dipilih. Nah, ini ada kontrolnya PC source. Berarti PC source harusnya nilainya 0, 0. Karena 2 bit ya. Sehingga hasil updating PC masuk ke program counter. Demikian ini siklus 1 nih. Ada nggak yang punya pertanyaan? Oke. Jadi di halaman sebelumnya ini ada catatan nih ya. Sinyal kendali yang mengendalikan unit penyimpan data atau alamat atau instruksi, yaitu program counter, memori, IR, atau register, jika tidak digunakan harus bernilai 0. Jika tidak digunakan harus bernilai 0. Sinyal kendali yang tidak mengendalikan unit penyimpan data, jika tidak digunakan harus bernilai don't care. Ini catatannya ketika menentukan nilainya. Penyimpan data itu ini ya, program counter, memori, instruction register, ya, 1, 2, 3. 3 ya tadi ya, ini kan. Ada 4. PC, memori, IR, sama register 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini. Ini ada kontrolnya. Kalau tidak digunakan, nilainya harus 0. Kalau digunakan harus 1. Jadi nggak boleh don't care. Harus pasti ini ya nilainya. Kontrol, nilai kontrolnya. Jadi untuk fetch ini, maka aktivitasnya apa? Itu akan sama dengan yang di sini ya. Ini. ALU source-nya 0, IORD-nya 0 ya. Kemudian ALU RB-nya 01, ini 00, di source-nya 00. Kalau ini apa? Yang nggak ada angkanya ini artinya 1 ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Itu cara bacanya ini. Oke, itu siklus 1 seperti itu. Ya, ini. Jadinya 13 nama kontrol dari kontrol unit itu nilainya seperti ini. Yang kuning ini, yang background-nya kuning ini
yang digunakan. Yang tidak kuning tidak diperlukan di siklus 1. Oke, itu siklus 1 ya. Sekarang kita lihat siklus 2. Nah, siklus 2 ada 3 aktivitas ini. Dari 3 aktivitas ini, nanti ada yang dipakai, ada yang tidak. Rangkumannya yang tadi. Ini, rangkumannya yang sini. Ya, ini ada 3 aktivitas. Ini ada yang sama sekali nggak dipakai kalau instruksinya jam nih. 3 aktivitas sama sekali nggak dipakai. Oke. Ada yang pakai 2. Sorry, yang pakai semuanya. Itu kalau instruksinya brand. Kalau brand ini kepakai semua ini. 3 aktivitas ini. Kalau baca atau nulis data ke memori, yang kepakai apa? Hanya ini, yang A ini, sama apa? Hanya A saja ya, ini A saja. Yang satu yang kepakai. Kalau R-type, misalnya penjumlahan, yang kepakai hanya A dan B. Oke, jadi macam-macam ya nanti. Jadi siklus kedua ini ada yang full pakai semua, ada yang tidak pakai semua, ada yang pakai sebagian. Ini aktivitasnya. Yang pertama apa? Baca isi register yang nomor registernya ditentukan oleh bit instruksi 21 sampai 25 ini. Ini nomor register yang mau dibaca ini ya. Taruh di memori A. Yang kedua, baca register yang nomor registernya ditentukan bit 16 dari 20, ini bit instruksi ya. Simpan di register atau temporary B. Yang ketiga, dilakukan updating isi program coder. Ini adalah yang PC plus 4 sebelumnya ya. Ditambah apa? Nilai bilangan yang ada di instruksi bit 0 sampai 15 yang sudah dikalikan 4. Ini ditambahkan itu disimpan di halu out. Ini siklus kedua, aktivitasnya 3 macam. Nah, sinyal kendali apa saja yang digunakan? Ini pertanyaannya ya. Kalau di gambar ini, yang merah tebal ini. Jadi daerah sini yang dipakai ya. Oke, aktivitas pertama. Baca register ya. Bit 21 sampai 25. Nomor registernya. Sehingga bit 21, 25 ini jadi ini tahapan setelah instruksi diurai ya, dipecah-pecah, maka diambil ini bit 21, 25 masuk ke sini. Ini nomor register pertama yang mau dibaca. Setelah itu ditampung di temporary A. Ini aktivitas pertama, targetnya di sini. Jadi yang garis hitam tebal ini target nih. Ini target, ini target, target. Kalau di siklus 1 tadi, targetnya ini. PC sama IR. Ada 2 target ya. Kalau di siklus 2, ini targetnya ada 3. A, B, dan ALU out. Target pertama ini, isi register, taruh di sini. Target kedua, isi register yang kedua, yang nomor registernya ini, ditentukan bit 1620 ya, disimpan di register B. Temporary B. Ini target kedua. Target ketiga, nah ini masuk ke ALU. Apa yang dimasukkan ALU? Ini program counter, nilai PC, ini masuk ke ALU, ya, otomatis ALU source A-nya ini harus nilainya 0, karena jalur yang 0 ya, yang diperlukan. Ditambah dengan apa? Ini bilangan yang ada di instruksi bit 0 sampai 15 ya, ini jalur ini. Ini masuk ke sign extend, di 16 jadi 32 bit. Kemudian masuk ke save left to dikalikan 4. Kemudian ini harus masuk ke ALU. Nah, sekarang ini melalui pintu nomor 3. Kontrolnya apa? ALU source B. 3 itu binarnya 1, 1. Jadi nilainya adalah 1, 1. Jadi pintu nomor 3 terhubung ke sini, masuk ke ALU. Operasinya apa? Penjumlahan. Nah, 3 bit ini apa kalau ditanya? Seperti tadi, penjumlahan itu binarnya 0, 1, 0. Kemudian hasilnya disimpan di ALU out. Ini siklus 2 itu yang terjadi. Apakah ada yang punya pertanyaan? Ya, siklus kedua selesai.
Jadi siklus 1 dan 2, apapun instruksinya, aktivitasnya sama. Nah, jadinya ini kontrolnya ya. Nilainya seperti ini. Hanya yang kuning ini yang digunakan, yang lainnya tidak digunakan. Oke, siklus 1, 2 selesai. Sekarang siklus 3 instruksi jam. Nah, kalau jam nanti 3 siklus selesai. Ini contoh instruksinya, jam J 10.000. Ini artinya lompat ke alamat 10.000. Ya, ini siklus 1 tadi ini aktivitasnya, siklus 2 ini ya. Semua aktivitas pada siklus 2 dipakai kecuali decode. Nah, siklus 3 ini aktivitasnya ya. Untuk jam. Jam itu lompat tanpa syarat. Maka yang terjadi ini, yang pertama apa? Geser ke kiri deretan 26 bit instruksi, yaitu bit 0 sampai 25, sebanyak 2 posisi ke kiri atau sama dengan perkalian dengan 4. Nah, perhatikan shift left to di sini itu tidak sekedar menggeser 2 bit, 2 posisi, tetapi sekaligus mengubah 26 bit menjadi 28 bit. Jadi ditambahi bit 0. Jadi misalnya ini, ya, bilangan sebelumnya ini misalnya binernya ya, seperti ini. Oke. Begitu digeser, ya, ini kan misalnya angka 10.000 ya. 10.000 yang dicontoh soal ini, itu binernya kan seperti ini, nilainya 10.000 ini. Maka ketika digeser ke kiri 2 posisi, maka yang terjadi di kanannya ini ditambahi 2 buah 0. Otomatis nilainya memang akan menjadi perkalian. Oh ya, sekali lagi, diinfokan kembali bahwa kalau kita nulis program seperti ini assembly maps, J 10.000, maka yang di binernya itu harus nilainya 1/4 dari 10.000. Jadi berapa? 2.500. Ya, pokoknya instruksi yang lompat, jam, branch, itu berbeda nilai bilangan yang di format instruksi biner dengan yang di assembly. Masuk. Berarti ini adalah 2.500 ini. Ya, ini 2.500. Ini yang di instruksi biner. Kemudian setelah digeser 2 posisi, maka menjadi seperti ini. Nah, ini nilainya menjadi 10.000 ya. Jadi 4 kali. Kalau di programnya pengennya 10.000, nanti di instruksi binernya harus 1/4-nya dari 10.000. Itu langkah pertama. Setelah mengalihkan 4 dengan 4, maka ambil 4 bit sebelah kiri dari isi program counter. Program counter kan 32 bit ya. Nah, bit 28 sampai 31 itu diambil, dipotong. Kemudian langkah nomor 3, ini 4 bit digabungkan dengan yang ini berapa bit? 1, 2, 3, 12 tambah 2, ya, 14. Nah, ini harusnya lengkapnya ya. Ini lengkapnya harusnya ini 26 ya. Ini kebetulan nggak ditulis semua, ini hanya pas 10.000 nih. Yang benernya berapa? 28 bit ini harusnya ya. Oke, jadi ini yang benernya harusnya ini ditambah ini bitnya. Ini juga, ini tadi harusnya 26 ya. Ini baru 12 kan. Ada 0 lagi nih sebelah kirinya. Kalau saya tulis lengkap ya, nolnya jadinya gini. Ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 20 ya. Tambahin lagi. Oke. Nah ini ya. Ini 26 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24 tambah 2, 26 kan. Nah setelah di save left to, ini yang gini loh. Kalau di arsitektur itu yang gini gambarnya. Nah ini. Ini.
Shift left to yang ini nih. Ya. 26 jadi 28 bit. Maka untuk contoh ini tadi kan 2400, maka ini menjadi 28 bit. Ini baru 1, 2, 3, ya ini tambahi. Baru 16. Ambil lagi. 20. 24. Nah, ini 28 bit ya. Tadinya 26 ya. Ini saya tambah ini 26 bit. Ini menjadi 28 bit. Nah, ini. Lengkapnya harusnya seperti ini ya. Jadi program yang ini binernya tadinya ini. Ini binernya. Setelah digeser 2 bit, 26 bit jadi 28, maka nilainya itu menjadi 4 kalinya atau 10.000. Kemudian tadi nilai isi program counter yang 32 bit, ini diambil 4 sebelah kiri, ini digabungkan dengan 28 bit. Jadinya apa? 32 bit. Ini alamat lompatannya. Jadi di MIPS cara mendapatkan alamat lompatan caranya seperti itu. Jadi target di instruksi jam itu hanya mengupdate PC dengan alamat lompatan. Jadi ini detailnya seperti ini. Detail dari tahapan ini ya, target ini ada langkahnya seperti ini. Nah, yang terjadi sebenarnya hanya mengupdate PC. Dengan apa? Isi instruksi bit 0 sampai 25 geser ke kiri 2 posisi sekaligus jadi 28 bit ya, digabungkan. Ini simbol concat atau penggabungan bit dengan 4 bit isi program counter. Itu instruksi jam selesai di 3 siklus. Ya, ini aktivitasnya ini. Di daerah sini aja yang dipakai. Yang lain-lainnya banyak nggak dipakai ya. Yang pertama apa? Ini ya, bit 0 sampai 25 ini ya. Instruksi ini masuk ke sini, shift left to, geser ke kiri sekaligus tambah 2 bit jadi 28. Kemudian isi program counter ini dipotong 4 bit kiri, kemudian dikonkat digabungkan jadi 28. Ini harus masuk kembali ke PC. Otomatis yang harus aktif apa? Ini PC write ya. PC write ini harus bernilai 1 supaya PC-nya bisa diupdate. Kemudian yang multiplexer ini kontrolnya IORD harus nilainya 0 supaya nilai PC bisa masuk ke sini. Kemudian PC itu harus masuk ke sini. Nanti dikonkat dipotong nih ya, 4 bit digabungkan dengan yang ini. Shift left to ini. Hasilnya 32 bit ini harus masuk ke PC, ada kontrolnya. PC source pintu 2 nih yang dipakai. Jadi PC source-nya harus nilainya 1, 0. Itu instruksi jam. Ini ya, ini yang berfungsi yang background kuning ini. Nilainya ada yang 0, ada yang don't care. Nah, catatannya ini ya, kapan 0, kapan don't care itu catatannya di sini tadi, ketentuannya. Nah ini, kalau sinyal kontrol itu mempengaruhi penyimpan data, kalau nggak dipakai harus 0. Kalau dipakai harus 1. Ya. Jadi nggak boleh diisi don't care. Tapi yang kontrol lainnya, kalau nggak dipakai harus don't care. Kalau dipakai bisa 0, bisa 1 sesuai dengan kebutuhan. Siklus 3 jam selesai. Terus siklus 3 untuk branch. Kalau branch ini lompat bersyarat. Kalau jam tadi lompatnya tanpa syarat. Ini contoh instruksinya ini. PQ, register T1, register T2, offset. Ini apa artinya? Bandingkan isi register T1 dengan isi register T2. Jika keduanya nilainya sama,
kemudian lompat ke alamat offset ini. Jika beda, tidak lompat. Kalau tidak lompat, maka PC-nya diupdate dengan cara +4. Kalau lompat, PC-nya diupdate dengan ini ya, offset ini. Ini detailnya, langkah hitungnya ya. Jadi yang pertama ambil instruksi dari memori yang alamatnya di PC, kemudian taruh di IR ya, siklus 1 ini ya, udah kita pelajari tadi. Siklus 2 sudah. Nah, kita langsung siklus 3 ini ya. Bandingkan isi register A dengan isi register B, jika nilai sama, update PC dengan isi allout. Allout yang mana ini? Yang tadi udah dihitung di siklus 2 ya. Jadi siklus 2 ini 100% dipakai kalau instruksinya branch. Ya, ini bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian ini alamat nih ya. Alamat lompatannya nih. Itu ya. Ini kalau ditulis notasinya seperti ini. If A sama dengan B, maka PC diisi dengan allout. Allout-nya sudah dihitung di siklus kedua. Nah, ini yang dipakai. Yang daerah sini ya, daerah sini ini dipakai. Kemudian targetnya mengupdate nilai PC. Nah, untuk BQ ya ini, branch on equal. Maka bilangan pertama yang di temporer A ini harus masuk ke ALU. Ada multiplexer, maka pintu 1 yang harus dipilih, kontrolnya ALU source A, berarti nilainya harus 1. Kemudian yang kedua, bilangan yang ada di temporer B harus masuk ALU juga, karena mau dibandingkan. Ada multiplexer, yang dipilih nanti pintu 0, kontrolnya ALU source B ini 2 bit, berarti nilainya harus 0, 0, supaya dari B ini masuk ke ALU. Operasi apa yang harus dilakukan ALU untuk membandingkan dua buah bilangan? Siapa yang ingat operasinya apa? Untuk mengetahui dua buah bilangan itu sama atau beda? Pengurangan. Betul, ya 100. Operasinya pengurangan. Nah, ALU harus melakukan pengurangan sekarang. Masih ingat 3 bit ini? Berapa binarnya kalau ditanya? Yang kepakai kan 0, 1, 2, 6, 7 ya? Ya, pengurangan yang mana? AND, OR, ADD, SUB, set on dan itu ya urusannya ya. Berarti kalau pengurangan nilainya 6 ya. 6 itu binarnya 1, 1, 0 nih ya. Ya, kita cek lagi di tabelnya ya. Takut salah. Nah, ini ya, pengurangan nih. 1, 1, 0. Nah, dia lalu melakukan pengurangan ini ya, bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Kalau hasilnya 0, yang dilihat bukan hasilnya ya, tapi zero flag-nya ini yang akan dilihat nih. Kalau hasilnya 0, pasti zero flag-nya 1. Nah, zero flag ini 1, kemana jalurnya? Nah, sini. Masuk ke gerbang N. Oh ya, kalau instruksinya branch, ini PC write count ini pasti di set 1 ya. PC write count itu artinya mengupdate PC dengan syarat. Count itu condition. Kalau PC write, update PC tanpa syarat. Itu bedanya. Jadi kalau instruksi branch, ini otomatis control unit men-set PC write count-nya 1. Sehingga apakah jadi lompat apa enggak, tergantung ini nilai zero flag di sini. Kalau kedua bilangan sama, maka A dikurangi B, 0, nah zero flag-nya 1 kan. 1 di-AND-kan dengan 1, maka output-nya 1. Kalau output 1 masuk OR, maka PC bisa di-update. Itu. Kalau kedua bilangan sama, PC bisa di-update. Nah, update-nya dengan apa? Yang ini, isi allout ini mengalir ke sini. Nah, ada pintunya, isi source kontrolnya. Pintu 1 yang dipilih. Jadi nilainya harus 0, 1 ini ya. Nah, nilai allout masuk ke PC. PC-nya udah dipunya, maka PC di-update. Kalau kedua bilangan beda, apa yang terjadi? Zero flag-nya pasti 0. Kalau ini 0, 0 di-AND-kan dengan 1, hasilnya 0. Maka artinya apa? PC tidak bisa di-update. Ya.
Kalau branch PC-nya tidak bisa di-update. Oke. Nah, ini kontrol yang berpengaruh, yang warna kuning ya, yang lainnya tidak berpengaruh. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang punya pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan Pak, siklus. mau nanya. Silakan. Berarti di branch itu selalu melakukan instruksi pengurangan aja ya? Iya, selalu Oke. operasinya pengurangan. Berarti dia di dalamnya membandingkan ajakan Betul. dan Pak. Oh Oke. ya, catatannya ya, branch yang kita pelajari ini adalah BEQ ya, yang kita pelajari dengan arsitektur ini. Oke, bukan branch yang lain. Kalau branch yang lain, BNE gimana? Nah, itu arsitekturnya tidak bisa pakai ini. Ya, tidak bisa. Harus dikembangkan. Jadi yang kita pelajari ini salah satu arsitektur yang ya bisa dibilang tidak lengkap untuk semua instruksi ya. Hanya 5 instruksi aja. Kalau BNE kira-kira gimana? Berarti harus ada kontrol yang mengecek sama atau tidak. Kalau ini kan zero flag ya. Kalau sama ininya nilai 1 zero flag-nya. Nah, kalau tidak sama gimana? Berarti perlu ada kontrol lain. Ya. Atau ada logika lain yang menggunakan ini. Kalau ininya tidak satu berarti dia lompat untuk instruksi BNE. Ya. Cuma catatannya ini untuk BEQ ya. Yang BNE kita nggak pelajari cara kerjanya dengan arsitektur ini. Tapi untuk programming kita akan tetap pakai BNE untuk membuat programnya ya. Jadi arsitektur ini untuk instruksi 5 saja. Untuk menjelaskan 5 instruksi yaitu add, sub, kemudian saya ulangi ya, tipe R ya, tipe R itu contohnya add, sub, kemudian float word, forward ya, instruksi terkait memori, kemudian branch, BEQ, branch-nya, kemudian jump, ya. Jadi tidak semua instruksi. Itu catatannya situ ya. Jadi betul tadi kalau BEQ maka ini akan dilakukan pengurangan. Ada lagi? Kalau enggak, sekarang kita pelajari instruksi tipe R. Nah, siklus 3 ke 4. Dan tipe R itu butuh sampai 4 siklus. Nah, siklus 3, misalnya instruksi ini ya, penjumlahan ini. Ini siklus 1, ini siklus 2, ini sama ini ya, dengan instruksi yang lain. Nah, siklus 3-nya, yang dilakukan apa? Operasi, misalnya penjumlahan, pengurangan, AND, OR, atau set on less than ya. Operasi apa yang dilakukan, ini dilakukan di siklus 3. Siklus 4 nanti baru menyimpan hasilnya ke register. Ini 4 siklus itu ini yang diperlukan di tipe R. Nah, pertama siklus 3 dulu. Di siklus 1, 2 sama seperti yang depan tadi ya, instruksi di awal. Siklus 3 ini A dioperasikan dengan B, simpan di ALU out. Ini yang dilakukan di siklus 3. Jadi operasinya berpusat di ALU ya. Isi tempore A dan isi tempore B harus masuk ke ALU karena mau dioperasikan, misalnya dijumlahkan. Isi tempore A ini harus masuk ALU, ada multiplexer. Ya, jalur yang dipakai pintu 1 ini, kontrol ALU source-nya harus nilainya 1 nih, supaya ini masuk ke ALU. Bilangan kedua ada di B, ini harus masuk ke ALU, pintunya pintu 0. Kontrolnya ALU source B, padahal ALU source B-nya harus nilainya 00. Maka bilangan kedua masuk ke ALU. Nah, ini karena tipe R, apa yang dilakukan ALU? Operasinya ada 5 macam tadi. Operasinya ini ya, ini. Add, sub, and, or, set on less than. Ini yang kita pelajari 5 instruksi ini. Nah, yang mana itu tergantung 3 bit ini. 3 bit ini ada
8 kemungkinan, yang kita gunakan hanya 5 saja. 0, 1, 2, 6, 7. Nah, 3 bit ini tergantung nilainya oleh apa? Oleh ini. Yang 6 bit dari instruksi ini, namanya function. Ini menentukan nanti operasinya apa, atau 3 bit ini hasilnya apa. Termasuk juga yang ALU-OP ini. ALU-OP ini kan 2 bit ya, kemungkinannya 4, yang kita pakai 3 aja. 00, 01, sama 10. Kalau tipe R, ininya yang 10 ya. Nah, lengkapnya seperti apa? Ada yang di tabel kemarin. Tabel yang ini. Nah, ini. Ini ya, ALU-OP-nya 10. Kemudian, output 3 bit, ini tergantung 6 bit dari instruksi. Ini nih desimalnya 32, 34, 36, 37, 42. Oke. Nah, jadi misalnya penjumlahan, ya, ini berarti harus 10 tadi ALU-OP-nya kan. Ini berapa kalau penjumlahan? 32, 34, 36, 37, 42. Urutannya apa tadi? Add, sub, and, or, set on less than ya. Nih. Add, subtract, and, or, set on less than. Ini urutan berdasarkan 6 bit ini ya. Kalau urutan dari 3 bit ini, beda lagi. 0 itu apa? N. 1 itu OR. Ya. Tapi yang kayak gini nggak perlu dihafalkan ya. Nggak perlu dihafalkan. Bisa jadi nanti diberikan kalau perlu. Oke, kembali ke sini. Kalau penjumlahan, berarti 6 bit ini ya. Menentukan apa 3 bit yang di sini. Kemudian hasilnya di ALU-OUT. Selesai. Siklus 3 untuk tipe R. Hasil operasi baru nyampe di ALU. Targetnya apa? Masuk di register. Di kontrolnya, nah ini targetnya. ALU-OUT hasil operasi tadi disimpan di register. Jadi, siklus 4 yang terjadi ini, ALU-OUT ini masuk ke sini, register. Ini targetnya register. Jadi, di sini harus masuk ke bawah, terus ke atas. Nah, ini. Ada multiplexer, ada pintunya yang harus dipilih, kontrolnya mem to rec. Yang dipilih yang pintu 0. Mem to rec-nya berarti nilainya harus 0. Ini bilangan yang mau disimpan. Nah, register itu jumlahnya banyak, harus dipilih. Ada 32 register, yang mana yang mau ditulisi. Nah, nomor registernya ditentukan oleh ini. Bit keberapa? Perhatikan ya, ini untuk nomor register yang mau ditulisi, ini bisa ada 2 kemungkinan. Bit 16 sampai 20 atau bit yang bawah ini ya, bit 11 sampai 15. Ini 11 15 atau 16 20. Oke. Yang mana yang dipakai? Nah, untuk format tipe R itu yang bit 11 15. Ya. Nih, coba kita lihat materi kemarin tipe R ya, format instruksinya. Nah, ini. Tipe R. Nah, ini tipe R ya. Nih. Jadi untuk nyimpan hasil, ini RD kan. Nah, ini nomor register yang untuk nyimpan hasil nih. Bit 11 15, bukan 16 20. Untuk nyimpan hasil. 16 20 itu apa? Instruksi yang lain. Nah, ini. Ya. Kalau di tipe R, 16 20 itu RT. RT itu apa? Bilangan kedua. Ya. Register yang menyimpan bilangan kedua. Nah, register menyimpan hasil RD ini bit 11 15. Jadi kalau di arsitektur ini yang harus masuk ke nomor register yang mau ditulisi adalah bit 11 15. Jadi reg DST-nya harus nilainya 1.
Jadi nomor registernya sudah ditentukan, datanya sudah ada, supaya register bisa diisi, kontrolnya, req write-nya harus diisi 1. Jadi nilainya harus 1 ini, ya. Req DC-nya harus 1 juga, karena pintu ini yang dipakai. Mem to req-nya harus 0, karena pintu 0 nih yang dipakai, ya. Itu aja. Selesai, R-type. Jadi ini yang berpengaruh, ya. Tipe R selesai, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut ke store word. Store word ini juga butuh sampai 4 siklus, nyimpan, bilangan ke memori. Misalnya instruksinya ini. Jadi bilangannya sudah ada di sini nih. Ini, T2 ini, yang di dalam kurung, ini adalah register yang nyimpan apa? Base address, alamat dasar dari memori yang mau diisi. Yang dekat offset ya, ini base address. Siklus 1 sama dengan instruksi yang lainnya, siklus 2 sama, siklus 3 untuk instruksi store word, nyimpan bilangan, yang dilakukan adalah isi allow out dengan hasil penjumlahan antara isi register A dengan hasil succession. Nah, siklus 3 ini ya, yang dilakukan sebenarnya menghitung alamat memori ini. Siklus 4 baru menyimpan ke memori. Nah, kita akan lihat lebih detail. Ini target akhirnya, ya, siklus 3 itu mengisi allow out dengan isi register atau temporary A dengan sign extend bit 0 sampai 15. Apa ini artinya? Ini menghitung alamat memori ini. Siklus 3 mendapatkan alamat memori yang mau diisi datanya. Ya, ini targetnya ini allow out ini alamat memori ini. Nah, untuk mendapatkan alamat memori, caranya apa? Ini, ya, isi register A. Ini apa ini register A ini? Base address. Base address ini harus masuk ALU. Kontrolnya ALU source A. Pintu 1 yang dipakai, jadi nilainya 1 ini ALU source. Ini base address. Dijumlahkan dengan apa? Offset. Offset itu bit 0 sampai 15 dari instruksi ini ya. Ini masuk ke sign extend 16 bit jadi 32. Oke, jalur yang dipilih bukan yang save level tapi yang ke atas nih. Nah, ada multiplexer pintu 2. Kontrolnya ALU source B, berarti harus 10 nilainya ALU source B. Jalur ini masuk ke ALU, operasinya apa? Penjumlahan. Penjumlahan, binarnya tadi berapa? 0, 1, 0 ya. Terus hasilnya ditaruh di ALU out. Ini siklus 3, instruksi store word, nyimpan data ke memori, ini baru mendapatkan alamat memorinya. Datanya belum disimpan. Nah, disimpannya itu di clock keempat. Clock keempat, ini bilangan yang ada di temporary B, ya, ini dimasukkan ke memori yang alamatnya ada di allow out, yang sudah dihitung di siklus 3. Jadi, siklus 4 itu targetnya apa? Isi allow out ini masuk ke memori. Nah, ini jalur yang bawah ini yang dipakai ya. Ini, jadi allow out sini masuk ke kiri. Nah, yang allow out ini isinya bukan data, tapi apa? Ini alamat memori ya. Nah, maka dia harus masuk ke pintu sini ya, address. Ada multiplexer, kontrolnya IORD. Pintu 1 yang dipilih, berarti IORD-nya harus 1. Operasinya apa? Ke memori ditulis. Maka kontrolnya ini yang memwrite ini yang harus 1. Memread-nya berapa? Harus 0. Ya, ini nggak boleh barengan aktif, harus salah satu. Ini 1, ini 0. Nah, yang mau ditulis apa? Kalau alamatnya udah ketemu, yang mau ditulis adalah bilangan yang ada di B. Temporary B ini harus masuk ke memori. Ini jalur yang bawah ini.
pintunya sudah dibuka, maka bilangannya masuk ke memori. Selesai di siklus keempat. Itu nyimpan bilangan ke memori. Oke, so far so good. Jadi instruksi strawweight selesai ya. Di siklus 4 selesai. Ya, ini yang kepakai di siklus 4. Nah, sekarang instruksi terakhir, load word. Kita mulai dari siklus 3, 4, dan ini paling panjang sampai 5 nih ya. Siklus 1 dan 2 sama dengan aktivitas yang lain. Siklus 3-nya ini sama nih dengan strawweight menghitung alamat memori. Nanti siklus 4 ini targetnya kan load word ya, baca data memori kan. Nah, data yang dibaca itu ditampung dulu di MDR. Targetnya dilakukan di siklus 5, yaitu masuk ke register. Jadi dari memori tidak langsung ke register di instruksi load word ini, tapi ditampung dulu. Nah, ini siklus 3 yang terjadi seperti strawweight tadi ya, menghitung alamat memori. Untuk load word berarti yang mau dibaca ini ya. Jadi ini sama persis dengan strawweight ini ya. Alamat memori ini taruh di ALU out. Jadi ini base address-nya dari multiplexer pintu 1 masuk ALU. Terus offset-nya dari bit 015 10 extend ke atas pintu 2. Dijumlahin, ini dapat alamat memori. Ini siklus 3. Ini sama seperti strawweight. Kemudian siklus 4-nya, setelah ketemu lokasi memorinya, dibaca. Datanya disimpan di MDR. Nah, ini yang terjadi. Ya, masuk ke sini targetnya nih. Jadi alamatnya sudah di allow out kan, di siklus 3, ini harus masuk ke sini. Ada multiplexer, kontrolnya IORD, berarti IORD-nya nilainya harus 1. Alamat memori yang mau dibaca sudah diketahui. Supaya memori bisa dibaca, kontrolnya ini, memread-nya harus 1, memwrite-nya 0. Ya, supaya bisa dibaca ini harus diaktifkan memread-nya. Lokasi sudah ketemu, maka datanya bisa keluar. Masuk ke mana? Ke MDR. Ini kalau kita lihat ada garis ke IR write, apakah akan masuk ke IR write datanya? Masuk nggak? Ini cabang ya. Ini nggak akan masuk. Kenapa? Karena kontrolnya ini nggak diaktifkan. Walaupun ada data di depan pintu, kalau pintunya nggak dibuka ya nggak akan bisa masuk ya. Jadi aman ini. Tapi ke MDR nggak pakai kontrol, otomatis dia masuk ke sini. Demikian juga ya pada siklus 1 ngambil instruksi. Ini sebenarnya dari memori ini instruksi ke IR sama masuk juga ke MDR ya. Instruksinya sebenarnya masuk juga MDR. Cuma ini kan nggak akan dipakai karena tidak diaktifkan ya. Jadi aman-aman aja. Tapi yang IR ini karena IR-nya nanti dibuka, maka data masuk ke sini. Itu di siklus 1 kayak gitu ya. Nah, sekarang ini siklus keempat nih, load word. Data juga mau masuk ke IR, tapi karena kontrolnya nggak diaktifkan, ya nggak akan masuk. Maka dia masuk ke MDR. Ini siklus 4, targetnya kemana? Ini, masuk ke register. Isi memori yang dibaca masuk ke sini. Nah, itu dilakukan di siklus ke-5. Ya, siklus ke-5 ini, isi MDR dimasukkan ke register. Nomor registernya ditentukan oleh bit 16 sampai 20. Nah, ini targetnya ini. Jadi bilangannya tadi di sini kan, MDR. Ini nanti harus masuk ke sini, pintu data yang mau disimpan di register. Nah, ini ada multiplexer, kontrolnya ini mem2rec. Mem2rec pintu 1 yang dipilih, jadi nilai mem2rec harus 1. Bilangan sudah masuk di depan pintu write data. Nah, registernya banyak, harus dipilih yang mana yang mau digunakan untuk menyimpan data. Nah, nomor registernya ditentukan oleh ini, bit 1620. Oke.
Ini harus masuk ke sini. Kontrolnya regDST, berarti regDST harus 0. Kenapa bukan yang bawah? Nah, kita lihat format instruksi load word ya. Di slide sebelumnya, load word. Nah, ini kan formatnya. Kalau load word, ya, keterangannya yang ini. RS isinya apa? RS itu selalu dia base address atau alamat dasar. RT apa? Load word RT itu isinya apa? Nomor register yang akan digunakan untuk menampung data dari memori. Ini RT. Jadi di format instruksinya memang bit 1620 yang akan dipakai. Kalau di gambar ini kan cabang ya. Ini nomor register, write register ini nomor register. Ini kan bisa dari 1620, bisa 1115. Oke, kalau dari gambar ini, tapi yang dipakai 1620. 1115 apa? Ini bagian dari offset. Ya, kalau kita lihat ini bit 0 sampai 15 ya. Ini address atau offset. Jadi 1115 itu menjadi bagian dari bit address, bukan nomor register. Gitu ya. Jadi ini yang dipilih nomor registernya sudah ketemu, bilangannya sudah di depan pintu, itu nggak akan masuk register kalau read write kontrolnya ini nggak diaktifkan. Read write harus 1, baru register bisa diisi data. Selesai, ini instruksi yang paling panjang, 5 siklus. Jadi yang kepakai hanya ini ya. Silakan jika ada yang punya pertanyaan. Jadi sudah kita bahas ya, tahapan setiap instruksi dari yang siklus pertama sampai paling panjang siklus 5. Jadi bahasan kita hari ini itu saja yang kita pelajari ya. Jadi ini ya tahapan siklus 1 sampai 5. Kemudian instruksi yang hanya butuh 3 siklus, PEQ dan jam. Ini yang kita pelajari ya dengan arsitektur ini ya. Bukan berarti instruksi lainnya nggak ada, enggak. Itu bisa ada, cuma arsitekturnya bukan ini ya, perlu ada modifikasi arsitektur. Kemudian yang butuh 4 siklus tipe R dan store word, nyimpan data ke memori, yang paling panjang 5 siklus instruksi, baca data memori. Ini rangkumannya, siklus 1 dan 2, instruksi apapun sama. Instruksi 3, siklus 3, ini aktivitasnya beda-beda. Kemudian instruksi siklus 1 ya. Kalau kita lihat ya, misalnya ini IR sama dengan instruksi yang ada di memori. Nah, ini kepakai enggak? Ya ini selalu ya pasti dipakai karena ini ya, ini dipakai ini ya, setelah diambil instruksinya ini terus di-decode ini diurai ini ya, dipecah-pecah. Jadi ini pasti kepakai. Kalau PC, update PC kepakai enggak? Kepakai juga ini ya. PC yang di sini itu adalah yang udah di plus 4. Nih, ya. Jadi IR dan PC di siklus 1 ini dipakai di siklus 2. Nah, sekarang aktivitas di siklus 2 apakah dipakai semua? Hanya instruksi branch, ini yang pakai semua ini. Ini ada A, ada B, ada logout ya. Ini pakai semua kalau branch. Oke. Kalau jam apa? Oh ya, jam ini yang kepakai apanya? Di sini ada PC. PC yang mana ini? PC yang dari siklus 1, yang PC di sini ya. Yang ini apa? A, B, logout-nya nggak dipakai kalau jam ya. Tapi PC yang dihasilkan di siklus 1 tadi, itu dipakai di sini. Kalau instruksi terkait memori, load atau store, yang dipakai apa? Ini isi A nih ya. Ini dipakai. Sama mana?
ini IR yang bit 015 ini dipakai. Kalau tipe R, A dan B ini yang dipakai ya, ini dipakai. Lalu out-nya ditimpa. Kemudian kalau siklus 4 tipe R, maka yang terjadi apa? Ini, kalau out tadi disimpan ke register. Kalau baca data memori, ya, bilangan dari memori atau data yang dibaca disimpan dulu di MDR. Kalau nyimpan data ke memori, maka dilakukan penulisan ke memori ini. Nah, kalau siklus 5 untuk baca data ini baru di data di MDR disimpan di register. Ini ya, 5 siklus sudah kita pelajari secara detail ya. Silakan jika ada pertanyaan.